يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khairu billah sallallahu jami'an. Alhamdulillah kita bertemu kepada Allah. Rabbuna jalla dzikruhu. Setelah sebelumnya kita 1 bulan yang lalu masih dalam bab yang sama mengkaji kitab-kitab Allah dan mengkaji hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kemuliaan yang sangat mulia bagi sebagian kita, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, bahwasanya ini adalah karunia yang sangat besar bagi kita semua. Mari kita perhatikan sejenak. Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu, kalau tidak salah ingat di surat An-Nahl 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafara fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un." Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu berfirman tentang nikmat yang satu ini. Nikmat apa itu? Nikmat aman. Ini merupakan karunia yang sangat besar. Kenapa? Betapa tidak? Antum punya Ferrari, antum punya Alphard 5, antum bisa membeli sebuah makanan yang porsinya satu porsi 500.000 mampu mungkin. Jebur ada, Masya Allah luar biasa. Tetapi antum nggak bisa menggunakan itu semua. Apa faedahnya? Ketika mau makan, desingan peluru berada di atas rumah kita. Nikmat atau tidak makanan itu? Enggak. Jebor antum bisa dinaikin nggak kira-kira? Ketika pas mau keluar garasi, apa yang terjadi? Bom meledak. Nggak aman. Nggak bisa menuntut ilmu, nggak bisa ibadah. Betapapun banyak miliaran yang kita miliki, itu nggak akan ada manfaat, tidak ada faedahnya. Nah itulah maka dari situ kita tahu bahwasanya karunia, keamanan, pemberian dari Allah, keamanan ini sangat luar biasa. Disebutkan oleh Allah tadi, diberikan perumpamaan kepada Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu, Allahu mathalan qaryatan, diberikan permisalan oleh Allah sebuah kampung, sebuah negeri. Kanat aminatan mutmainnah. Kampung tersebut itu adalah negeri yang aman, sejahtera lagi sentosa. Kata Allah, ya'tiha rizquha ragadan, diberikan rezeki begitu melimpah. Min kulli makanin, dan setiap penjuru ada rezekinya. Apa yang terjadi? Fakafara, kemudian mereka kufur, mengkufuri tentang apa yang telah diberikan oleh Allah. Apa yang terjadi? Fa'adaqaha Allah, fakafarat bi ni'amihi, kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Habis itu fa'adaqaha Allah libasal ju'i wal khauf, kemudian Allah menimpakan apa? Menimpakan rasa lapar dan keamanan kepada mereka. Sebabnya apa? Sudah disebutkan oleh Allah di akhir ayat tersebut. Bima
yasna'un, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Lihat. Jadi keamanan atau tidak keamanan, rasa lapar, paceklik dan tidak, itu semua karena perbuatan manusia. Bima kanu yasna'un, ba sababi, kata ahli ilmu, yang menandakan bahwasanya sebab terjadinya sesuatu itu dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan manusia. Baik, kita lanjut kajian kita dengan kitab Bidayatul Aqidah, Kalimatus Sadidah di Syarh Al-Bidayah fil Aqidah. Ini mengenai tentang akidahnya kaum muslimin. Sekarang kita babnya sampai Mu'jizatul Anbiya. Mu'jizatul Anbiya Ashbuha Zamaniyah. Mu'jizat para nabi yang paling masyhur itu ada 8. Jadi tidak semua yang paling masyhur ada 8. Beliau menyebutkan, Syekh Wahid Ad-Dassalam Bari hafizallahu taala menyebutkan demikian. Yang pertama adalah Safinah Lin-Nuhin. Nanti dijelaskan Safinah Lin-Nuhin. Apa Safinah? Bahtera atau kapal besar. Lin-Nuhin alaihi salam, miliknya Nabi Nuh. Yang kedua adalah Naqah. Naqah itu apa? Unta. Untanya siapa? Li Salih alaihi salam. Nabi Salih, untuk Nabi Salih. Jadi ceritanya ada unta nanti di zamannya Nabi Salih alaihissalam. Ini bersama kaumnya. Kaumnya siapa namanya? Samud. Terus yang ketiga disebutkan ilanatul hadid wa tasbihul jibal wa tayri ma'a Dawud alaihissalam. Lunaknya besi dan gunung-gunung yang dia itu bertasbih beserta burung yang bertasbih bersama Nabi Daud. Nah, ini menceritakan dengan Nabi Daud. Yang pertama tadi adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Saleh, yang ketiga yang beliau bawakan di sini adalah Nabi Daud. Yang keempat adalah taskhirur rih wat tayr wal jin li Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman, ini Sulaiman, Raja Sulaiman alaihi salam menundukkan angin, burung dan jin. Ini yang beliau sebutkan yang keempat. Yang kelima, adamul ihtiraqi bin nari li Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim tidak terbakar di dalam api. Ini yang beliau sebutkan. Yang keenam, al-'asa, tongkat, wal yad li Musa alaihi salam, tongkat dan tangan. Nanti mukjizatnya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat dan tangan. Ini seperti apa? Nanti insya Allah pelan-pelan dijelaskan. Seperti apa kok tangannya ada tangan? Memang kita juga punya tangan. Mukjizat? Enggak. Terus yang ketujuh, ibra'ul akmah wal adras wal ihya'ul mauta bi'idnillah. Menyembuhkan orang buta dan kusta dan menghidupkan orang mati. Ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedelapan, Al-Quran Al-Karim wal Isra wal Mi'raj wa insyiqaqul qamar wa ghairuha lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang kedelapan, Al-Quranul Karim wal Isra wal Mi'raj. Terus wa insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan dan lain sebagainya. Maksudnya dan lain sebagainya ini mukjizatnya Nabi itu banyak. Bukan ini saja. Itu mukjizatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulang dhabitul khamis, mukjizatul anbiya'i ashhuruha zamaniyah. Dhabit yang kelima menurut beliau,
dicantumkan mukjizatnya para nabi itu ada 8 yang paling terkenal. Yang pertama adalah bahteranya Nabi Nuh. Yang kedua adalah ontanya Nabi Saleh. Yang ketiga ialah hadid atau suyuk, yakni melunakkan besi Nabi Daud. Terus kemudian menundukkan angin, jin dan burung Nabi Sulaiman. Terus Nabi Ibrahim tidak mampu dibakar api. Tentunya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tongkat, selanjutnya tongkat dan tangan. Siapa? Musa alaihissalam. Terus Nabi Isa, yakni dia menyembuhkan orang buta. Butanya bukan buta biasa karena dari lahir. Terus orang kusta dan menghidupkan orang mati. Yang terakhir adalah yang beliau bawakan adalah Al-Quran, Isra Mi'raj, dan terbelahnya bulan. Ini mukjizat miliknya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillah, kita mulai penjelasannya. Qauluhu ad-dhabit al-khamis mu'jizatul anbiya ashbuha zamaniyah. Tadi sudah dijelaskan judulnya. Jadi mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah al-ajzu wa huwa adamul qudrah, melemahkan atau kelemahan, yang artinya untuk menghadapi musuh supaya lemah. Itu mukjizat, berasal dari kata al-ajzu, kelemahan. Kenapa dikatakan mukjizat? Untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Melalui siapa? Melalui tangannya para nabi dan rasul, maka diberikan mukjizat. Nah, seperti itu. Terus itu secara bahasa al-ajzu itu adalah kelemahan atau memberikan kelemahan. Secara istilah, apa itu yang namanya mukjizat? Yani amrun khariqun lil 'adah yajrihi Allahu 'ala aydil anbiya'i lidalalati 'ala sidqihim ma'a salamati mu'aradah. Apa artinya? Amrun khariqun lil 'adah, perkara yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan. Luar biasa yang di luar kebiasaan manusia. Artinya demikian. Yajrihi Allahu 'ala aydil anbiya, yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Untuk apa tujuannya? Maka dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Juhani, lidalalati 'ala sidqihim, untuk menunjukkan kebenaran. Untuk menunjukkan kebenaran atau benarnya risalah yang dibawa oleh para nabi. Tujuannya untuk itu. Jadi mukjizat itu diadakan dan diberikan oleh Allah kepada para nabinya bukan cuma-cuma, yang artinya untuk menjelaskan bahwasanya ini utusan saya berikan mukjizat bahwasanya benar-benar dari saya. Begitu maksud Allah. Lidalalati 'ala sidqihim, untuk menunjukkan benarnya mereka. Nah, ada dua, mukjizat dan karomah. Kalau tadi sudah jelas, definisinya sudah sangat jelas. Kalau yang namanya mukjizat itu untuk siapa tadi? Para nabi. Nah, kalau kejadian luar biasa tetapi bukan untuk nabi, itu bukan mukjizat. Namanya apa? Karomah. Bukan karomah, tapi karomah. Karomah. Bedanya apa, Mas? Dengan mukjizat. Kalau karomah itu nggak bisa dipraktekkan. Iya tidak? Kalau mukjizat, dia bisa minta sama Allah, kemudian muncullah sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Seperti nanti contohnya adalah
ontanya Nabi Saleh. Sholat dulu kemudian berdoa, maka muncullah onta. Nah ini Ustaz penjelasannya nanti aja. Seperti itu. Kalau karomah itu untuk siapa? Wali-wali Allah yang soleh, yang taat. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya wali Allah itu bukan sebutan, bukan pakaian, bukan cuma sekedar sebutan, tapi ketaatan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya itu namanya wali Allah. Jadi semuanya bisa jadi wali Allah ketika apa? Ketika seorang hamba dia taat kepada Allah, itu namanya wali Allah. Bukan cuma sekedar pakaian turunan si Fulan bin Alan namanya wali Allah, tidak. Jadi semuanya bisa jadi wali Allah. Ini yang perlu dicatat, perlu diingat. Wali Allah itu siapa saja dari hamba-hamba Allah yang dia itu taat dengan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itulah namanya wali Allah. Tidak harus antum keturunan Fulan bin Alan, tidak harus jadi anaknya kiai, anaknya syekh, surbannya harus sepanjang abad, tidak. Maka di sini beliau menjelaskan alladzi yajri ala aidil awliya'i fa hiya laysat bil mu'jizati wa innama hiya karamatun. Adapun yang diberikan oleh Allah kepada wali-wali Allah itu bukanlah mukjizat, tapi yang dinamakan adalah karamah. Baik. Yang pertama, mukjizatnya as-safinatu lin-Nuhin alaihi salam. Pertama adalah mukjizatnya Nabi Nuh tentang apa? Safinah, atau yang kita biasa sebut adalah bahtera atau kapal. Bahtera itu ya kapal ya. Beliau menjelaskan, wa indama ya'isa Nuh alaihi salam min jawati qaumihi wa istafrada ma'ahum kull asalib ad-da'wah amarahu Allah ta'ala ala yasna'a safinatan 'azimatan lam yakun laha nadhirun. Syekh Khalid Al-Juhani menjelaskan tentang safinahnya Nuh, bahteranya Nuh. Apa beliau bilang? Ketika sudah di ambang batas drop Nabi Nuh tentang dakwahnya kepada kaumnya, maka beliau sudah menggunakan segala bentuk dakwah, cara-cara dakwah sudah digunakan oleh beliau untuk mendakwai kaumnya. Ternyata masih ngeyel gitu. Maka terus kemudian Allah Ta'ala yasna'a safinatan 'azimatan. Maka dari situ kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat apa? Membuat safinah bahtera yang besar, lam yakun laha nadhir, tidak ada tandingannya, besar sekali. Haji, antum kebayang saat itu belum ada jigsaw, gergaji mesin, belum ada, listrik belum ada, terus YouTube bagaimana cara membuat safinah juga belum ada. Dan sekarang antum bikin safinah, tinggal lihat cara membuat kapal laut muncul, iya tidak? Kayu yang bagus apa ada sekarang itu. Kalau dulu bagaimana caranya? Teknologi insinyur juga nggak ada. Allah, inilah kalau perintahnya Allah. Terus kemudian Nabi kita Nuh alaihissalam itu nurut dengan Allah. Maka wa amarahu an yahmila fiha min kulli zawjayn itsnayn min al-hayawanat. Setelah jadi kapalnya, bahteranya sudah jadi, maka diperintahkan oleh Allah selanjutnya untuk membawa segala sesuatu yang berpasangan. Segala sesuatu yang berpasangan, ya laki perempuan gitu. Wasa'il ma fihi ruhun minal ma'kulat wa ghairiha li baqa'i nasliha. Dari hewan-hewan, orang dan seterusnya, dan yang memiliki ruh di dalamnya, maka dibawa semuanya di atas bahteranya. Kata Allah demikian, diperintahkan. Ini penjelasan Syekh Khalid demikian. Fungsinya untuk apa? Maka beliau jelaskan di sini. Li baqa'i nasliha, untuk mempertahankan keturunan. Nah inilah
Kenapa? Bahwasanya Nabi Nuh itu setelah Ibrahim atau sebelum? Sebelum. Kenapa beliau disebut bapaknya manusia yang kedua? Nah ini dia, di sini dia. Seluruh manusia dan yang bernyawa termasuk hewan semuanya diangkut di bahtera tersebut. Kecuali illa man kana kafiran, kecuali yang kafir dari keluarganya. Karena ada sebagian keluarganya yang kafir, itu gak diangkut. Gitu. Karena mereka nggak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh. Nah di sini beliau membawakan penjelasannya. Panjang sekali surat Hud dari 37 sampai 44 penjelasannya tentang Safinah Hud. Jadi ayat 37 sampai 44 nanti sebagian bisa dimurojaah di rumah. Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu, Anda bacakan sedikit tentang ayatnya. Wasna'al fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu. Wasna'al fulk, buatlah sebuah bahtera. Nah ini dia, ayatnya sangat jelas tentang kisahnya siapa tadi? Nabi Nuh. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Kami di sini siapa? Allah. Lihat, walaupun nggak ada YouTube, nggak ada jigsaw, gergaji mesin, nggak ada. Tapi siapa yang bantu? Allah. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Wa wahyina, dengan wahyu kami. Buatlah begini, begini, begitu, modelnya begini. Itu semuanya dengan wahyu Allah. Nah, gimana nggak hebat? Akhirnya bahteranya bisa buat segitu banyak. Wala tukhatibni fil ladina zalamu. Sudah, jangan kau bicarakan denganku, kata Allah. Siapa? Orang-orang yang zalim itu. Sudah, cuekin saja. Jangan kau bicarakan lagi mereka. Begitu maksudnya. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Sesungguhnya mereka ditenggelamkan. Jadi buatlah sebuah bahtera, kemudian diawasi langsung oleh Allah dan diberikan perintah oleh Allah. Di sini penjelasannya sangat jelas. Terus kemudian ayat selanjutnya Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu mengkhabarkan kepada kita, wa yasna'ul fulka, kemudian siapa tadi? Nabi Nuh itu membuat bahtera. Wa kullama marra alaihi mala' min qaumihi, setelah dibuat bahtera, apa yang terjadi? Bikinnya di atas gunung, kering. Maka penjelasan ini mukjizatnya di sini kuat. Mukjizatnya di sini. Kullama marra alaihi mala'u min qaumihi, setiap pemimpin atau ketua dari kaumnya itu melewati Nabi Nuh ketika membuat apa namanya? Membuat bahtera. Apa yang mereka lakukan? Jadi pentolan kaumnya itu menyaksikan Nabi Nuh bikin bahtera. Ada pentolannya. Kalau kita awal namanya ya, jeger lah. Gitu, jeger. Jegernya dari kaumnya Nabi Nuh itu menyaksikan perbuatan Nuh dan kaumnya sebagian yang beriman kepada Nabi Nuh. Apa yang mereka katakan? Sakhiru minhu, meledek. Mereka itu meledek Nabi Nuh. Ente ini ngapain bikin beginian di gunung lagi yang begitu tingginya? Memang mau ada apa? Gitu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun, kata Nabi Nuh. Qala Nabi Nuh menjawab, in taskharu minna, jika kalian meledek kami, fa inna naskharu minkum kama taskharun, sesungguhnya kami itu akan meledek Anda, meledek kalian sebagaimana kalian itu meledek.
Fasawfa ta'lamuna man ya'ti 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Nah, kelak nih, nanti dia akan tahu, kalian akan tahu siapa yang akan datang kepadanya sebuah azab. Sebuah azab. Yukhzihi, menghinakan mereka. Wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim, dan akan tertimpa apa namanya? Azab yang kekal. Hatta idza jaa amruna wa fadat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini. Nah, ini dia ayat selanjutnya, intinya adalah menceritakan tentang air bah yang mulai muncul dan perintah untuk membawa semua yang berpasangan. Demikian. Terus di antara ayat yang disebutkan di sini, di ayat 42, ayat 41, ini pelajaran yang sangat tinggi bagi kita. Apabila kita mengendarai sebuah kendaraan, diperintahkan untuk membaca Bismillah, menyebut nama Allah. Allah mengatakan, wa qala kabu fiha bismillahi majraiha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Faqala kabu, maka naiklah ke ke bahtera tersebut, kemudian sebutlah nama Allah di waktu berlayar dan tempat berlabuhnya. Waktu berlabuh. Ini kita senantiasa jangan lupa untuk menyebut nama Allah ketika kita sedang mengendarai kendaraan. Jangan diselingi dengan musik. Kita sebut nama Allah. Ya ikhwah, ketika kita mungkin di mobil nyaman ya, saking nyamannya kita lupa sampai menyalakan musik dan seterusnya. Ingat ikhwah, kita gak ada yang lihat di dalam mobil, cuma senantiasa kita ingat. Kalau tidak salah ingat, itu surat Al-A'raf. Al-Quran mengatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu sudah datang, tidak akan dimundurin atau dimajukan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Di mobil gak ada siapa-siapa, setel musik. Iya. Nah, kalau saya numpang mobil orang gimana Ustaz? Kalau nggak bisa diberhentikan, setidaknya antum mengingkari, ada rasa benci dengan hal itu. Setidaknya demikian. Saya naik bis umum Ustaz. Kalau di jalan tiba-tiba tabrakan terus mati, ya qadarullah masyafa'al. Yang jelas antum memunculkan rasa benci. Maka dari situ kita dianjurkan senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu, alhamdulillah, dan seterusnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Mau berlayar ataupun berlabuh, ingat sebut nama Allah. Seperti itu. Ini salah satu di antara pelajaran. Terus kemudian qauluhu naqatul salih. Nah, itu salah satu dari mukjizat Nabi Nuh, yakni bahtera, yang kemudian muncullah banjir bandang yang luar biasa. Singkat cerita demikian, dan habislah seluruh makhluk hidup semuanya. Jangan kata bumi, gunung saja tenggelam. Kebayang kalau gunung tenggelam, kira-kira yang tersisa apa? Gak ada yang tersisa kecuali makhluk yang ada di atas bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Itu dia. Singkat demikian. Terus kemudian beliau menyebutkan an-naqatu li Salihin alaihissalam. Ini naqah itu ontanya Nabi siapa? Saleh. Yang tadi, yang bagian kedua, mukjizat yang kedua untuk Nabi Saleh, ya, ini berupa onta.
Indama ja'a Salihun alaihi salam qaumahu ila ibadatillahi wahidil ahad kadzabuhu wa talabu minhu mu'jizatan tadullu ala sidqihi. Kata Syekh Khalid ketika menjelaskan perkataan gurunya, beliau mengatakan, dan ketika Saleh itu dakwah kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Lihat, Nabi Saleh dari Nabi Nuh, Nabi Saleh, terus sampai Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada dakwah satupun kecuali untuk menyeru beribadah kepada Allah semata. Bisa dicek, dulu sempat ada sebutkan ayat sekian, banyak sekali. Intinya sama, semuanya sama. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ubudullah wa la tusyriku bihi. Semua kalimatnya sama aja, padahal beda masalah. Kalimatnya semua sama, termasuk ini. Terus kemudian di sini beliau membawakan salah satu ayatnya, An-Nahl ayat 45, penjelasan tentang Nabi Saleh diutus kepada kaumnya. Wa laqad arsalna ila Thamud akhahum Salihan. Sungguh telah kami utus kepada kaum Samud saudara mereka namanya Saleh. Jadi yang diutus kepada kaum Samud itu siapa? Saleh. Nah, nama kaumnya Samud. Untuk apa tujuannya? Kata Allah menjelaskan, ani abdullah fa idahum fariqan yahtasimun. Untuk menyembah Allah semata. Kemudian mereka terpecah menjadi dua golongan yang saling bermusuhan. Yang satunya beriman, satunya kafir. Nah, terus ada penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir, qad dzakara al-mufassirun, telah disebutkan oleh para mufassir, anna Tsamuda ijtama'u yawman fi nadihim. Bahwasanya kaum Samud itu berkumpul, diseru oleh Nabi siapa tadi? Nabi Saleh. Diseru untuk apa? Faja'ahum Rasulullah Salihun fada'ahum ila Allah wa dzakarahum wa haddarahum wa wa'adahum wa amarahum. Kemudian Nabi Saleh, utusan Allah ini, memperingatkan kaumnya tadi namanya Samud, memperingatkan, memberi nasihat, memberikan wejangan, hati-hati seperti itu. Faqalu, setelah didakwai kamu harus menyembah Allah, hati-hati, memperingatkan jangan berbuat sekutu kepada Allah dan seterusnya. Faqalu lahu, mereka pun menjawab seruan tersebut. In anta akhadta lana min hadhihi as-sakhra wa asharu ila as-sakhrati hunaka naqatan min sifatiha kaita wa kaita. Ini dia, ini mulai jawabannya. Jawaban orang-orang yang benar. Mereka menjawab seruan nabinya dengan jawaban apa? Jika kamu itu bisa mengeluarkan sebuah unta naqah dari sebuah batu, di sana ada batu, maka ditunjukkan kepada batu, maka apa yang terjadi? Maka aku akan percaya sama Anda. Maka Nabi Saleh kemudian beliau mengambil sumpah mereka. Summa qama ila awsalahu fa sallallahu ma qaddara lahu summa ja'a rabbahu ayyujibahum ila ma talabu fa amara Allah tilka sakhra an tanfatira. Terus kemudian apa yang dilakukan Nabi Saleh? Nabi Saleh kemudian mengikat janji, kalau misalnya nanti ini saya dikabulkan oleh Allah, gimana? Kamu mau beriman atau enggak? Begitu. Kemudian apa yang dilakukan? Nah ini dia nggak tergantung sama dirinya. Walaupun Nabi Saleh alaihissalam ini seorang nabi, memiliki mukjizat, bukan berarti dia lepas diri dari Allah. Tidak, justru apa yang dilakukan? Pergi ke tempat sholat, kemudian sholat.
Setelah sholat apa yang dilakukan? Tsumma da'a rabbah, kemudian berdoa kepada Allah. Saya ini cucunya Fulan bin Fulan, nggak perlulah gitu. Udah langsung abrak-adabrak jadi. Enggak. Nabi soleh saja dia masih sholat. Yang jelas sholatnya beda dengan kita. Karena disampaikan oleh Nabi, para nabi itu bapaknya satu dan ibunya berbeda-beda, kata Nabi kita Muhammad SAW. Apa maksudnya? Ya, rohnya satu, agamanya satu, ibunya berbeda-beda, kata Nabi kita Muhammad SAW. Para nabi itu bapaknya satu, agamanya satu, yakni al-Islam. Tapi ibunya berbeda-beda, kata Nabi kita Muhammad SAW. Apa maksudnya? Syariatnya, kaifiyahnya, tata caranya berbeda. Mungkin sholatnya sambil berdiri saja dan seterusnya. Kalau kita sholatnya sedemikian yang seperti kita praktekkan karena diajarkan oleh Nabi begini dan begitu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kalau yang namanya syariat itu dibawakan oleh setiap para nabi dan rasul, kalau syariat itu bisa menggunakan akal, maka nggak perlu nabi setelahnya. Kenapa? Toh setiap manusia setelah datang nabi yang pertama pun dan rasul yang pertama pun dia sudah membawa syariat. Ngapain harus diturunkan lagi? Pakai akal saja, kan bisa. Nah itu dia. Maka dari sini terbantahkan akal itu tidak masuk di dalam dunia syariat. Jadi fungsi akal itu untuk apa, Mas? Untuk membenarkan syariat, bukan mengotak-atik syariat. Itu fungsi akal. Fungsi yang utama akal adalah untuk membenarkan syariat. Itu dia. Terus kemudian apa yang terjadi? Singkat cerita, tadi mintanya apa dia? Kaumnya onta yang keluar dari batu. Minta kaumnya seekor onta yang keluar dari batu. Bagaimana caranya? Akhirnya Saleh pun sholat dan berdoa. Dan dikabulkan, muncullah onta tersebut. Terus apa yang terjadi? Akhirnya sebagian mereka ada yang beriman dan mayoritas dari mereka tetap kafir itu bengal. Makanya kalau ada yang ngomong, kalau saya hidup di zaman Nabi saya akan beriman, belum tentu. Iya tidak? Belum tentu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah itu bukan ada di kepala kita, Mas, bukan di hati kita, tapi itu milik Allah. Nabi aja gak bisa memberikan hidayah salah satu dari keluarganya, masih keturunannya, gak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberi siapa saja orang yang kau cintai, memberi hidayah, belum tentu. Tapi hidayah itu milik Allah. Ini buktinya. Buktinya apa? Nabi Saleh setelah dikasih unjuk bahwasanya onta tersebut keluar dari batu, apa yang terjadi? Apakah semua yang beriman? Enggak. Ada yang beriman dan mayoritas tidak beriman. Terus apa yang dilakukan dengan ontanya? Dimanfaatkan. Nah kan, dableknya ini sudah nggak beriman sebagian, memanfaatkan ontanya lagi. Sekian panjang lama itu onta dimanfaatkan untuk apa ya? Untuk diambil susunya dan yang lain-lain. Kemudian mereka bersepakat untuk membunuhnya, menyembelih si onta tersebut. Ini dia. Ini yang namanya kerusakan kaum yang terdahulu. Maka jangan dikatakan, oh kalau saya hidup di pada zaman Nabi kita Muhammad SAW saya akan beriman. Belum tentu.
kisah-kisah yang khurafat aja kadang kita kufur? Iya tidak. Apa cerita khurafat? Fulan bin Alan bisa terbang menjebol tembok, dan yang lain-lain bisa rantai dari emas dan seterusnya. Waliyadzubillah. Wali Allah katanya. Ya, sebagian manusia ada yang percaya nggak? Ada mas. Bagaimana kalau hidupnya di zaman Nabi Musa, yang para dukun bisa merubah menjadi apa? Tongkat tali itu menjadi ular. Nanti itu sampai ke sana insya Allah Taala. Lihat. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah nikmat yang mulia ini. Nikmat apa? Nikmat keimanan. Iman. Kenapa dikatakan iman? Karena iman itu keyakinan perihal yang gaib. Kita mengimani, meyakini itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Karena banyak manusia yang tidak diberikan keimanan tersebut. Terus kemudian selanjutnya adalah wa tasbihul jibal wa tayr ma'a Dawud. Nah, sekarang adalah mukjizatnya Nabi Dawud. Nabi Dawud. Mukjizatnya Nabi Dawud. Qauluh yang pertama, ilalatul hadid. Nabi Dawud mukjizatnya adalah melunakkan besi. Karena Dawud alaihissalam la yahtaju an yudkhila al-hadid an-nara wa la yadribuhu bimitraqatin bal kana yafsiluhu biyadihi mithla al-khuyut li'anna Allah a'tahu al-qudrah ala ilalati al-hadid. Kata beliau, apa penjelasannya? Bahwasanya Nabi Dawud itu tidak membutuhkan api untuk membakar besi, kata beliau, atau alat pemukul, tidak perlu. Bahkan untuk memutar besi pun seperti benang mereka, beliau bisa seperti itu. Itu adalah salah satu dari kelebihan atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Dawud. Apa kata Allah di dalam surat As-Saba? Tepatnya di ayat yang ke-10, Saba yang ke-10. Maka Allah Rabbuna Jalla dzikruhu menyebutkan wa'alanna lahul hadid, dan kami lunakkan untuknya besi. Itu di tengah-tengah ayatnya Allah Rabbuna Jalla dzikruhu menyebutkan wa'alanna lahul hadid. Terus apa lagi? Ayat selanjutnya, ayat 11, Allah Rabbuna Jalla dzikruhu ani'mal sabighati wa qadri fis sardi. Apa kata Allah? Buatlah baju besi dan rapikanlah anyamannya. Ya, membuat baju besi nggak perlu dilunakkan, pakai tangannya saja sudah cukup. Ini salah satu dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada siapa tadi? Nabi Dawud. Terus yang lain lagi, yakni tasbihul jibal wa tayr ma'a Dawud. Gunung-gunung itu bertasbih, dan begitu juga burung-burung bertasbih. Walaqad atayna Dawuda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Saba ayat 10 yang tadi. Saba ayat 10 yang sebelumnya, sungguh telah kami berikan karunia kepada Dawud, ya jibal awwibi, wahai gunung-gunung bertasbih bersama burung-burung dan jibal dan burung dan gunung bertasbihlah bersama siapa? Dawud. Nah, ini sampai bertasbih, gunung, burung bertasbih.
Kita azan dulu. Mengenai tentang hal ini, tentang Nabi Daud yang salah satu mukjizatnya adalah gunung dan burung itu bertasbih, sampai burung itu berhenti ketika mendengar tasbihnya Nabi Daud. Suaranya Nabi Daud begitu merdunya. Ini adalah dalilnya dengan surat Shad ayat 18. Inna sakharna al-jibala ma'ahum yusabbihna bil-'ashiyyi wal-isyraq. Sungguh kami telah menundukkan gunung bersama dia, bersama Nabi Daud, yusabbihna bil-'ashiyyi wal-isyraq, senantiasa bertasbih di petang dan pagi hari. Bertasbih. Ini penjelasan yang sangat jelas bahwasanya Nabi Daud itu senantiasa bertasbih bersama gunung-gunung. Terus kemudian selanjutnya adalah secara singkat mukjizatnya Nabi Sulaiman. Taskhirul rih, yakni mampu menundukkan angin. Dan angin tersebut tasiru bi amrihi haitsu yasha, itu bisa berjalan kemana saja sesuai dengan perintahnya Sulaiman alaihissalam. Dalilnya ikhwah ada di Saba ayat 12. Allah berfirman, "Wa li Sulaiman riha", dan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kami tundukkan angin. Untuk apa? Hudubuha, angin yang seperti apa? Hudubuha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan waktu paginya sampai tengah hari. Di Saba ayat 12 dijelaskan perjalanannya, angin kecepatannya itu, kalau berangkatnya Nabi Sulaiman itu dari pagi sampai tengah hari, guduha syahrun, itu bagaikan unta kalau tidak salah. Perjalanannya itu seperti sebulan, syahrun kata Allah. Perjalanan unta dengan jalan cepat itu sepanjang 1 bulan. Ditempuhnya berarti kalau dengan angin itu berapa tadi? Dari pagi sampai tengah hari. Warwahuha syahrun, dan dari tengah hari sampai sore juga sebulan. Artinya kebayang cepatnya kayak apa itu angin. Karena perjalanan seperti itu bisa ditempuh dengan onta, tetapi dengan ontanya berjalan cepat, itu bisa ditempuh jarak yang 1 bulan. Onta berjalan cepat, berlari cepat, ditempuh dalam kurun waktu sebulan dengan jarak itu. Tetapi dengan angin ini hanya setengah hari. Guduha syahrun, dari pagi sampai tengah hari. Dan dari tengah hari sampai sore hari juga syahrun, seperti itu. Berarti mukjizatnya luar biasa. Yang harusnya ditempuh dengan onta ini cuma setengah hari. Dengan onta berapa tadi? 1 bulan penuh dengan kecepatan tinggi. Wa asalna lahu ainal qitar, dan kami alirkan cairan tembaga. Wa minal jin man ya'malu baina yadayhi bi'idni rabbih. Ini salah satu mukjizatnya lagi. Apa katanya? Kata Allah, dan jin, para jin yang bekerja di hadapan Nabi siapa tadi? Sulaiman, ditundukkan jin oleh Allah.
Tentunya apa? Kata Allah bi'izni Rabbi, dengan izin siapa? Rabbnya, bukan dengan makhluknya yang namanya Sulaiman alaihissalam, bukan, tapi dengan izin Rabbnya. Wa man yazid minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir. Barang siapa yang menyimpang dari perintah Allah, maka akan timpakan azab yang dengan api yang menyala, kata Allah Rabbana Jalla dzikruhu. Terus dengan burung, kalau tadi angin, Sulaiman juga dikaruniai mukjizat burung. Laqad kana Sulaiman alaihissalam yukallimu at-tayra. Maksudnya burung itu maksudnya di mana? Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung. Kata Syekh Khalid Al-Juhani, Sulaiman alaihissalam yukallimu at-tayra wa yafhamu kalamaha wa yafhamu kalamahu. Bisa mengerti perkataan burung. Terus ini buktinya. Buktinya dari mana? Ini kan penjelasannya Syekh Khalid Al-Juhani bahwasanya Nabi Sulaiman itu bisa memahami perkataan burung. Dalilnya yang mana? An-Nahl ayat 17. Allah Rabbuna Jalla dzikruhu menyebutkan wa husira li Sulaiman junuduhu minal jin wal ins wat tayr wa hum yuzamun. Apa kata Allah Rabbuna Jalla dzikruhu? Dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam junuduhu, para prajuritnya, bala tentaranya. Jadi bala tentaranya banyak. Siapa diantaranya? Minal jin, dari golongan kaum jin, wal ins, dan dari manusia, wat tayr, dari para burung. Dari pasukannya siapa tadi? Jin, manusia, dan burung dikumpulkan oleh Allah. Fahum yuzamun, dan mereka pun berbaris rapi, baris mereka. Lihat, masya Allah, kumpulannya siapa? Manusia, jin, dan burung. Nah, ini dijelaskan sedikit oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Akhbar Sulaiman bi ni'amillahi alaihi fima wahabahu lahu min al-mulki tam wa tamkin al-'azim hatta innahu sakhkhara lahu al-insa wal jinn wat tayr. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Sulaiman mengkabarkan tentang nikmat Allah, yakni diberikan kerajaan yang sempurna, yang lengkap, terus ditundukkan untuknya itu adalah manusia dan jin dan burung. Manusia, jin, dan burung. Wa kana ya'rifu lughat at-tayr wal hayawanati aidan. Nah, di sini diberikan tambahan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, bukan cuma burung. Beliau menggunakan wa kana ya'rifu lughat at-tayr. Bahwasanya beliau Sulaiman alaihissalam itu paham, mengerti bahasa burung, dan beliau menambahkan wal hayawanat aidan, dan seluruh hewan-hewan juga beliau paham. Jadi bukan burung. Di sini disebutkan burung, dan beliau memberikan tambahan hewan-hewan yang lain pun juga beliau paham. Wa hadza syai'un lam yu'tam ahadun minal bashar. Dan ini tidak diberikan kepada manusia yang lain. Satu pun dari manusia tidak diberikan mukjizat ini. Mimma akhbarallahu bihi wa rasuluhu. Dan inilah yang diberikan kabar oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ternyata di sisi lain Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman bukan cuma burung saja yang bisa diajak bicara, tetapi hewan-hewan yang lain. Ternyata ada penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW. Adapun di ayat tadi hanya burung yang diajak bicara dan bisa memahami pembicaraan burung. Qauluhu wal jin li Sulaiman alaihissalam tashkhirul jin lahu alaihissalam ya'maluna baina yadayhi ma yasha. Adapun jin yang bekerja di depannya, jadi jin itu bisa ditundukkan jadi karyawannya. Kalau kita mungkin bahasanya jin itu dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman untuk jadi
karyawan, begitu bahasanya beliau. Wali Sulaiman ar-riha uduwan wa syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ayn. Wa min al-jin ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Nah, ini tadi sahabat ayat 12. Terus kemudian Nabi Ibrahim, secara singkat Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar oleh kaumnya. Nabi Ibrahim itu hidup di zaman Raja siapa mas? Namrud. Raja Namrud. Nah, dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Juhani, lamma hattama Ibrahim alaihissalam alihata qaumihi allati kanu ya'budunaha, dan ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan Tuhan-Tuhan dari kaumnya yang kaumnya itu menyembah mereka. Lihat ini, Tuhan-Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan sesembahan. Jadi segala sesuatu yang disembah itulah Tuhan. Gitu. Ilah. Menunjukkan, memberikan penjelasan bahwasanya kalimat ilah itu adalah sesembahan. Jadi segala sesuatu yang disembah, ditaati, disembah dan ditaati itu adalah Tuhan. Beda dengan kita mentaati manajer, mentaati direktur, beda halnya, karena itu ada batasan. Mentaati manajer dan yang selainnya itu tidak disertai dengan takzim, pengagungan. Kalau kata al-ilah di sini, karena mereka kaumnya Nabi Ibrahim menyembah disertai pengagungan. Itu dia, menyembah berhala dan disertai pengagungan, taat dan disertai pengagungan. Adapun kalau kita taat kepada para manajer itu berbeda. Kenapa? Pertama, tanpa pengagungan. Yang kedua, al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu tergantung kepada perjanjiannya. Iya tidak? Jadi kalau perjanjiannya kamu mau bekerja begini, ya taat begini. Tapi ada batasannya. Apa batasannya? La ta'ata lil makhluk fi maksiyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, yakni manajer. Kapan enggak taatnya? Fi maksiyati al-khaliq, dalam rangka untuk bermaksiat kepada al-khaliq. Dalam rangka untuk diperintahkan bermaksiat kepada Allah, maka enggak boleh taat kepada manajer. Salat, kamu enggak usah sholat. Kalau perlu kamu keluar dari agama kamu. Gaji 10 kali lipat naik. Nah itu dia. La ta'ata li makhluqin fi maksiyati al-khaliq. Adapun ketaatannya tanpa pengagungan, dan ada yang terpaut di sana, al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu tergantung dengan terikat dengan apa? Perjanjian. Nah itu yang perlu diingat kalau kita bekerja menghadapi manajer, direktur dan lain sebagainya. Beda dengan ilah ini yang disembah kaumnya Nabi Ibrahim, bahwasanya mereka disertai pengagungan dan ditaati untuk menyebutkan Allah. Maka dari itu ini terlarang dan dihancurkan. Ini terdapat dalilnya dari surat Al-Anbiya 68 sampai 70. 68 sampai 70. Beliau membawakan seperti ini. Jika kita sudah masuk salat Isya, insyaallah taala kita sambung di kemudian hari. Ya, sudah masuk. Baik, kita bacakan dulu ayatnya terakhir. Al-Anbiya 68 sampai 70. Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Ini yang lucu ikhwah, ini yang lucu. Kemudian kaumnya pun mengatakan, setelah ketahuan Nabi Ibrahim, singkat cerita, Nabi Ibrahim itu ketahuan yang menghancurkan berhala, harriquhu, bakar dia. Unsuru alihatakum, tolonglah Tuhan kalian. Ini ajib, Tuhan ditolong. Tuhan kok ditolong? Nah ini ganjil ini. Ini kalau orang yang berakalnya masih lempeng, ketika turun ayat seperti ini bukan terjadi di kaum Quraisy. Kaum Quraisy juga begitu, berhalanya dibuat, api itu disembah, api itu ditolong.
Sama kayak gini, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, jika kalian benar-benar melakukannya. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nah ini, kalimat ini yang sebagai mukjizat Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar api. Qulna, maka kami katakan, Allah pun berfirman kepada siapa? Kepada api, ya nar. Apa kata Allah? Bardan kuni bardan wassalaman. Jadilah kau dingin dan selamat. Kalau dingin saja nggak selamat, maka dia beku. Maka dijadikanlah dingin tapi yang menyelamatkan, bukan dingin yang keterlaluan. Kalau dingin banget bisa beku. Maka dijelaskan oleh para ulama, bardan wassalaman digandengkan jadi satu, bukan berdingin saja. Kalau dingin saja bisa jadi dia beku. Saking dinginnya akhirnya memberikan efek kurang bagus kepada Nabi Ibrahim. Maka kalimatnya bardan wassalaman, dingin dan selamat terhadap siapa? Nabi Ibrahim. Allah a'lam bishawab. Kita sambung di kemudian hari insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.